Jadi untuk di video kali ini kita akan coba untuk menjawab ya pertanyaan dari saudara kita itu, yaitu dari @harifatra. Jadi beliau itu bertanya, saya dari Kalimantan Timur bang, saya ada pasang 5 jebakan sudah hampir 2 bulan belum juga dihuni bang, mohon solusinya bang. Nah jadi ini terima kasih banyaknya buat saudara kita itu yang sudah hadir dari Kalimantan Timur ya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dan tentunya diberi kesehatan selalu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi untuk di video kali ini sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menggurui atau untuk mengajari teman-teman semua ya. Jadi intinya itu kita hanya ingin sharing aja di channel ini, yaitu berdasarkan pengalaman kami dan apa yang kami alami juga ya. Jadi intinya kita di sini itu juga masih sama-sama belajar ya. Jadi nanti ada 3 tips atau 3 solusi ya untuk cara mengatasi hal seperti itu, supaya untuk memasang dari kotak jebakan lebah itu supaya cepat dapat ya. Nanti ada 3 tips ya dari saya yang biasa kita terapkan juga ya. Jadi mungkin nontonnya itu jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Dan ini sebenarnya kita juga sudah sering bahas juga ya, yaitu di video-video sebelumnya. Tapi apa salahnya kita coba bahas lagi di video kali ini ya. Dan ini kita juga ada contohnya nanti pas kita masang dulu ya, yaitu target 5-7 harinya. Nah, kita dulu itu pernah masang baru sekitar 5 atau 1 mingguan itu sudah langsung dihuni itu ya. Dan nanti videonya kita coba tayangkan lagi, jadi supaya saudara atau teman-teman juga bisa paham ya proses kita itu memasang kotak dari jebakan ini supaya cepat dapat itu bagaimana ya. Nah jadi untuk hal seperti itu ya sebenarnya itu cukup bisa dibilang itu membingungkan ya, karena kadang-kadang kita sudah memasang kotak itu sudah cukup lama juga belum dapat ya. Kita juga pernah alami hal seperti itu ya. Jadi faktornya apa ya, nanti kita coba bahas ya. Dan ini buat teman-teman semua ini yang sudah hadir ya, dari manapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan semoga kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dan tentunya semoga ya kita selalu dilancarkan segala urusannya. Dan ini buat teman-teman yang sudah hadir ya, jadi saya ucapkan terima kasih dan sudah selalu mensupport channel kami ucapkan terima kasih banyak. Nah jadi usahakan jika kita memang ingin memasang dari kotak jebakan lebah ya, itu untuk solusinya atau tipsnya. Untuk solusinya itu contoh seperti ini, kita juga ada videonya ini. Nah contoh untuk hal yang pertama ini yaitu lokasi atau tempat untuk kita memasang ya. Kalau memang untuk tempat kita memasangnya itu agak rindang dan juga agak lembab, dan kalau memang sekiranya itu ada lebahnya, koloni lebah liar, ya kita bisa taruh dari kotaknya di tempat ini misalkan, contoh seperti itu ya. Dan untuk solusi yang kedua ya, ini usahakan untuk kotak itu memang harus kering terus, jadi jangan sampai basah ya. Jadi untuk kotak usahakan kita kasih tutupnya itu harus tebal ya, supaya tidak ada air hujan yang nembus. Dan setelah itu ya 1 minggu sekali kita bisa cek untuk memastikan ya, jika memang tidak dihuni lebah. Kan biasanya itu dihuni oleh serangga-serangga yang lain, contoh seperti dari semut, dan juga ada kecoa, dan juga ada cicak dan sebagainya itu ya. Itu juga membahayakan. Jadi makanya kita setelah masang kotak jebakan ya, usahakan 1 minggu sekali kita cek ya. Kita memastikan untuk kondisi kotaknya itu masih aman, masih bersih dan masih kering. Jadi seperti itu untuk solusi yang kedua. Dan untuk solusi yang ketiga ini, sangat penting sekali nih. Jadi jika kita memasang dari kotak jebakan yang baru ya, misalkan baru kita bikin dan pakai bahan yang baru, itu memang biasanya itu agak sedikit susah ya, dikarenakan untuk kotak baru ini itu masih memiliki bisa dibilang mungkin baunya itu belum, lebah-lebah ini belum suka gitu ya. Jadi apalagi kalau kita menggunakan dari bahan-bahan yang masih baru banget, itu pasti cukup lama ya. Jadi untuk solusinya itu sebenarnya kalau untuk memasang dari kotak jebakan ya, usahakan kita menggunakan dari bahan yang sudah lama. Contoh seperti kita ini ya. Ini lebah yang kita beli malah ini kemarin. Tapi ini untuk kotak ini sudah bisa dilihat ya, sudah cukup rusak. Jadi kita bisa manfaatkan untuk kotak-kotak yang sudah rusak seperti ini atau sudah lama seperti ini untuk dijadikan kotak jebakan. Itu biasanya cepat dapat. Dan ini yang terpenting ya, kalau memang mungkin teman-teman atau saudara kita itu ya, mempunyai dari sarang lebah mungkin yang di rumah, kita coba ambil satu ya, dan kita kosokkan ke kotak yang akan kita pasangkan itu ya. Itu juga bisa untuk mempercepat
mendapatkan dari koloni lebah liar supaya bisa merangsang atau memberikan aroma ya, supaya lebah liar ini bisa mencium dan mau menempati dari kotak yang kita pasang ya. Dan usahakan juga ya untuk memasang dari kotak jebakan ini itu di musim penghujan. Contoh seperti sekarang ini ya, kalau di tempat kami ini lagi musim penghujan. Karena biasanya ketika musim penghujan itu ya dan mulai banyak bunga-bungaan atau untuk lebah ini bervegetasi, itu biasanya musimnya lebah pada pecah koloni ya. Sehingga kalau kita memasang dari kotak jebakan di alam ya, itu biasanya tidak butuh waktu lama, itu akan dapat ya. Tapi itu pun tergantung dari lokasi ya. Jadi kalau memang untuk di tempat ini contoh itu tidak mendapatkan dari koloni lebah liar ya, kita bisa coba pindah lagi ke tempat yang mungkin menurut kita itu cocok ya. Kayaknya di sini itu ada tempat yang mungkin bisa untuk kita memasang kotak jebakan. Jadi kita bisa sesuaikan aja ya. Jadi untuk tipsnya itu seperti itu ya. Yang terpenting untuk lokasi, kalau memang untuk lokasinya itu sekiranya masih banyak lebah, ya kita coba pasang di situ. Dan usahakan untuk yang kedua ini ya, tips yang kedua, itu untuk kotak harus kering terus ya, dan sering-sering kita cek 1 minggu sekali. Terus untuk hal yang ketiga, kita bisa menggunakan dari kotak yang bekas, atau kalau tidak mempunyai kotak yang bekas ya, yang sudah pernah dihuni lebah, ya kita pakai kotak baru itu juga tidak masalah. Yang penting untuk kotak barunya itu sudah cukup kering ya untuk bahannya, yaitu bahan kayunya. Dan kita juga bisa kosokkan dengan bekas sarang lebahnya ya, kita kosokkan ke setiap kotaknya. Tujuannya supaya untuk bisa memberikan aroma ya, untuk memancing dari lebah liar itu bisa menempati kotak yang kita pasangkan ini misalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kadang-kadang itu memasang dari kotak jebakan ya, itu memang tidak begitu mudah ya. Kadang-kadang kita pernah dulu ya pas musim-musim itu masih banyak lebah di tempat kami ya, itu pernah kita masang baru 3 hari itu sudah langsung dihuni, kita juga pernah ya. Dan untuk yang di video kemarin itu baru beberapa bulan yang lalu ya, itu pas kita masang malah belum kita selesai masangnya, itu juga sudah langsung ada 1 koloni yang berseliweran ya di kotak yang akan kita pasangkan itu ya. Itu juga pernah. Jadi memang untuk memasang kotak jebakan lebah ini itu memang tidak bisa ditebak ya. Jadi kadang-kadang kita cepat dan juga kadang-kadang kita sampai 1,5 bulan ya baru dapat. Jadi seperti itu ya. Karena memang untuk lebah ini kalau memang untuk di tempat sekitar kita itu masih banyak dari jenis lebah apis cerana contohnya, yaitu biasanya lebih cepat. Tapi kadang-kadang lebah itu juga bermigrasi ya. Karena dari jenis apis cerana ini itu ketika untuk lokasi di sekitar itu sudah tidak memenuhi sumber pakannya itu ya untuk bervegetasi, biasanya lebah ini akan bermigrasi atau kabur mencari tempat yang baru itu ya, tempat yang mungkin masih banyak bunga-bungaan. Jadi untuk sifat dari apis cerana ini memang bisa dibilang itu lebah yang sangat apa itu namanya, sangat gampang stres ya. Karena untuk ketika di musim paceklik atau di musim langka pangan itu ya, atau di musim-musim di mana untuk lebah ini susah mencari sumber makannya, itu biasanya lebah ini akan kabur dan mencari tempat baru ya untuk mereka tempati, yaitu contoh seperti banyak bunga-bungaan ya di tempat sekitar itu. Jadi untuk sifat apis cerana itu seperti itu ya. Dan ini semoga saudara kita atau teman-teman yang lain itu bisa paham juga ya apa yang saya sampaikan di video kali ini. Jadi ini bukan bermaksud untuk menggurui atau untuk mengajari teman-teman semua ya. Kita itu di sini itu intinya itu ya, kita hanya ingin sharing atau berbagi berdasarkan pengalaman kita juga ya, dan apa yang kita alami, dan kita akan coba sharingkan di channel kami ini ya. Nah jadi ini jika video ini bermanfaat ya, atau teman-teman suka dengan konten kami, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like dan di komen juga. Terus jangan lupa untuk di share juga ya ke teman-teman yang lain, supaya kita itu juga bisa berbagi ya tentunya mengenai informasi atau cara-cara berbudidaya lebah ya. Jadi kita saling sharing aja di sini. Dan ini buat saudara kita yang sudah bertanya, ini terima kasih banyak, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita bisa saling sharing. Jadi intinya seperti itu ya, untuk di channel ini kita saling sharing aja ya. Tidak bermaksud untuk menggurui, dan tidak ada kata-kata saya ini paling bisa, itu tidak ada ya. Jadi kita juga sama-sama belajar. Jadi kita itu intinya hanya ingin sharing aja ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini mungkin hanya seperti itu ya, dan ini semoga saudara kita atau teman-teman yang lain juga ini bisa paham ya, dan bisa memberikan inspirasi atau motivasi ya tentunya. Karena sekali lagi ya, untuk berbudidaya lebah ini bisa dibilang itu juga banyak banget manfaatnya. Contohnya untuk kesehatan tubuh kita juga bagus kalau kita panen madunya. Jadi itu hal yang pertama. Dan untuk membantu penyerbukan untuk tanaman kita ya, itu juga bagus banget. Jadi sehingga untuk tanaman kita atau buah-buahan kita juga bisa lebat ya, yaitu berkat bantuan lebah juga ya melakukan penyerbukan.
Dan untuk yang ketiga ini juga kalau kita memang membudidayakan lebah dengan jumlah yang banyak ya, itu ketika kita panen madu itu juga menghasilkan cuan juga ya. Kita bisa menghasilkan cuan tambahan yaitu dari berbudidaya lebah seperti ini ya. Atau kita bisa jadikan untuk usaha sampingan kalau memang kita masih belum begitu fokus ya. Dan kalau kita sudah begitu fokus, itu juga bisa untuk dijadikan usaha juga ya. Dan untuk hasil alhamdulillah, kalau memang rezeki kita ya kita masih bisa mendapatkan madu ya, dan kita jual masih cukup menghasilkan cuan yang cukup banyak gitu ya. Nah, jadi mungkin yang seperti ini ya. Dan ini untuk pertanyaan dari saudara kita sudah saya bahas dengan bentuk video ya. Dan terima kasih banyak nih sudah selalu mensupport channel kami. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.